Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi ini datang dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita. Karena kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dan kita rindu Tuhan melawat kita dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini dan kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersukacita. Kami bersama-sama kembali boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa yang begitu mengasihi kami. Dan kami percaya ketika kami dengan segenap hati kami, dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu, maka Engkau akan melawat kami. Itulah kerinduan kami ya Bapa, untuk lawatanmu Kau nyatakan dalam ibadah kami. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu curahkan kepada kami semua, jamah kami, Tuhan pulihkan kami, bangkitkan kami, agar kami bersama-sama semakin memiliki hidup yang memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Nama-Mu Tuhan akan kami selalu tinggikan, agungkan dalam hidup kami. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Nama-Mu selalu Di dalam doaku berkuasa. berkuasa atasku. Oh Tuhan, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan hidupku. bagi Nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau
bangkit berdiri. Nama Tuhan dimuliakan, kejayaan Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja ini, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan kanan kiri muka belakang, jangan lelah melayani Tuhan, jangan lelah untuk terus memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapkan hati untuk lawatan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari Bapak Saudara berdoa, angkat hati kita, arahkan hati kita. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi Kau lembut, penolongku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Ku buka hati hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Haleluya. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Nyalakan Roh di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. lemah hati, Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, menyegarkan roh, bahkan jiwa tubuh kami. Lanjutkan terus Tuhan lawatan-Mu di tengah ibadah pagi hari ini. Kami butuh kasih, tapi kami butuh juga kuasa-Mu yang membentuk, mengubahkan, menuntun, membimbing, mengarahkan kami, agar hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu, dan akhirnya hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, karena hari ini seluruh dunia memperingati pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang bagi sejarah manusia adalah suatu peristiwa yang tiada taranya. Dan biarlah kami bukan hanya mengetahui, tapi sungguh kami mengalaminya. Oleh sebab itu urapi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap seutuhnya kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Dan akhirnya hidup kami menjadi tidak sama lagi, karena Engkau sudah melawat dan mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini seluruh dunia yang memperingati Pentakosta. Ya, di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu hari ke-50 atau 7 kali 7 minggu, besoknya dirayakan. Dan ini merupakan 50 hari setelah Paskah. Ya, jadi ini Pentakosta maksudnya seperti itu. Kemudian pada masa itu, ya kenapa bulannya kok April Mei? Karena di Israel aja ada dua paham. Ya, ada yang Maret, ada yang Juli. Nah, ini kalau di Israel bulan Juli gitu ya. Semuanya memperingati tentang 50 hari setelah Pesah atau Paskah yang kita kenal. Nah, dan dilanjutkan dengan pesta. Pesta karena hasil panen buah bungaran. Ya, dan tentunya hasil pertanian yang lain. Nah, itu ditulis dengan jelas di dalam Keluaran pasal 23 ayat 16 dan diulang dalam Imamat. Ya, Imamat itu juga sama, menulis hal yang sama. Kalau Imamat jelas mengatakan 50 hari setelah Paskah. Itu maksudnya. Nah, kita tidak bisa mengikuti tradisi Yahudinya, tidak. Ya, karena tradisi Yahudinya itu setelah mengucap syukur karena hasil panenan yang hasil bumi yang melimpah, mereka harus memberikan persembahan ya sebagai rasa syukur. Kemudian ada pondok daun selama 7 hari. Itu modelnya di sana. Nah, dalam era perjanjian baru itu perayaan 50 hari setelah Paskah. Jadi Paskah yang lalu, April itu, kita lanjutkan dengan memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau 26 Mei yang lalu kenaikan, nah 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Nah di situ ditulis dalam Kisah 2 ayat 1 dan 4, nah Tuhan ngomong tunggu ya di loteng Yerusalem selama 10 hari.
Nah, konsep tunggu selama 10 hari ini juga dikembangkan oleh gereja Betel Indonesia untuk doa mencari kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi itu tradisi yang dilakukan. Nah, kenapa gereja kita kok tidak melakukan 10 hari pencurahan Roh Kudus? Nah, maka ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang tidak. Nah, kita termasuk yang tidak. Kenapa? Karena pencurahan Roh Kudus itu adalah kerinduan, respon dari hati yang memahami pentingnya Roh Kudus. Nah, kalau tiap tahun dilakukan, maka itu menjadi rutinitas. Jadi tidak ada maknanya lagi. Jadi saya tidak melakukan itu dengan pertimbangan kalau kita memang sadar butuh Roh Kudus yang memimpin, membimbing, menolong, memberi hikmat, maka otomatis dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, minta, menyadari hidup ini perlu dipimpin, hidup ini perlu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi tidak harus merayakan selama 10 hari atau berdoa selama 10 hari. Nanti kalau seperti itu maka akan muncul hal-hal yang menjadi tradisi yang tidak sehat. Misalnya, ya, karena saya ngalami di Semarang, harus nyanyi haleluya 12 kali. Kalau enggak Roh Kudus tidak akan turun. Nah, Roh Kudus turunnya itu karena nyanyinya, karena doanya, atau respon kerinduan hatinya. Ya, jadi yang benar kan responnya. Tanah hatinya yang subur disediakan untuk dilawat, itu yang menyebabkan terjadi lawatan. Bukan karena lagunya, ya, bukan karena harinya, tidak respon. Nah, respon itu kan personal, sangat pribadi, tidak bisa dipaksakan. Nah, maka kita tidak melakukan itu. Ya, jadi kita melihat lebih jauh lagi. Ini yang terpenting, maka saya munculkan yang pertama. Tidak usah dibuka karena semua tagnya sudah saya tulis, catati ayatnya aja. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17 itu menjelaskan, dan aku minta ayat 15, kamu berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ada banyak orang percaya, tidak peduli berapa puluh tahun dia menjadi orang percaya, tapi belum tentu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Roh hikmat dan wahyu, itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan, bukan jarene. Kita bukan orang Kristen jarene, katanya, jarene itu bahasa Jawa ya. Katanya gini, itu tidak mengenal Tuhan, katanya kok. Kita harus mengenal Tuhan bukan katanya, ngalami betul kasih-Nya, kuasanya, tuntunannya, bimbingannya, hikmatnya. Nah, kalau ayat selanjutnya dari Efesus pasal pertama itu menjelaskan bagaimana Roh Kudus dengan kuasanya membangkitkan Kristus pada hari ketiga. Dan Kristus yang bangkit itu mengalahkan segala sesuatu di langit, bumi, dan bahkan alam semesta ini. Di bawah kakinya, itu ayat 21-nya. Dan Kristus yang sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya itu diberikan kepada jemaat sebagai tubuh Kristus. Artinya kita sebagai tubuh Kristus itu mengalami kasih dan kuasa Allah. Ngalami enggak? Jangan-jangan mengatasi masalah saja tidak bisa. Ada sesuatu yang salah kan? Nah, inilah pentingnya kita minta Roh Kudus itu supaya kita bisa mengatasi masalah dalam hidup ini. Roh hikmat dan wahyu bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi mengatasi masalah. Nah, itu diulang oleh Paulus dalam Korintus, dalam Roma pasal 8, Korintus pasal 2 ayat 14 itu menjelaskan, barang siapa di dalam Kristus, maka dia selalu menang. Roma 8 ayat 37 yang terkenal itu sama. Barang siapa ada dalam Kristus, dia lebih dari pemenang.
Jadi pentingnya Roh Kudus ini memberi roh hikmat dan wahyu, mengenal Dia, kasih dan kuasanya, tetapi bukan hanya mengetahui, tapi mengalami kasih dan kuasanya secara nyata dalam perjalanan hidup kita. Penting kan? Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Nanti saya jelaskan. Memang firman itu penting karena menerangi. Tetapi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus memberi kemampuan melakukan firman, ya sama saja kita jadi orang Farisi, hanya mengetahui. Apa Pak wujudnya mengalami? Pasti akan terjadi transformasi, perubahan. Nah, itulah definisi, itulah hakikat kekristenan yang betul. Ya, melalui firman. Kita baca firman, melakukan enggak? Percaya enggak? Kalau percaya kan melakukan. Misalnya kita ini diberi ya semacam kuis ya. Kuis, kamu akan mendapatkan voucher belanja 100.000 lah, enggak usah 500.000 kakean, wong ora percaya. 100.000. Coba jawab kuisnya ini, dilakukan enggak? Bel, ngapusi. Nah, Anda kehilangan 100.000. Karena di tulisan bawahnya mengatakan ini hanya untuk 100 orang pertama yang mengirim dalam waktu sekian menit. Tak mau kan? Tidak percaya karena karena tidak percaya. Demikian pula kita iman apa yang ditulis dalam Alkitab, kita percaya enggak? Kalau percaya pasti melakukan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena yang menjadi raja, sebetulnya hari ini saya mau menyampaikan itu bagian ketiga. Yesus apakah jadi raja atau aku yang masih jadi raja? Kalau kita betul dipimpin, kita ini wong pinter tapi seperti wong bodoh, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 5 ayat 19 diulang kembali. Ya, Yohanes 14 ayat 23 itu menjelaskan anak tidak bisa melakukan apa-apa. Anak melakukan apa yang dilihat Bapa lakukan. Artinya Tuhan Yesus pun dia dalam perjalanan hidupnya menunjukkan sikapnya sebagai seorang hamba yang taat. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita pasti taat akan firman-Nya. Nah, kalau enggak, berarti yang jadi raja masih aku kan. Berarti firman hanya pengetahuan. Kalau Yesus sebagai Tuhan itu, setan pun tahu Yesus itu Tuhan, bahkan ditakuti. Kita sebagai orang percaya tidak sebatas itu, nanti endingnya pasti kita akan menantikan yang disebut hujan akhir. Karena itu pasti akan terjadi, firman itu tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah gagal dan tidak ada yang bisa menggagalkan. Itulah Tuhan kita. Nah, jadi pentingnya Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu supaya kita mengenal betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Karena firman yang dikatakan itu pasti, bukan moga-moga. Nah, pengertian ini memang bias, nanti akan berkembang. Nah, itu perlu khotbah khusus. Misal gini, Pak, buktinya dalam Alkitab mengatakan bilur-bilurnya menyebarkan, buktinya orang tua saya kalau tidak sembuh malah mati. Nah, ini kan bias, kan harus dijelaskan itu. Saat mati, apakah dia tetap percaya Tuhan atau tidak? Kalau tetap percaya, itu dia menang. Imannya tidak digoyahkan oleh penyakit yang membawa maut. Itu menang. Nah, pengertian ini kan harus didalami. Dari mana itu roh hikmat dan wahyu yang menjelaskan. Roh hikmat dan wahyu memberikan hikmat bagaimana mengatasi kesulitan di tengah dunia yang sangat berubah. Dunia sekarang ini berubah betul-betul. Menyadari tidak? Kalau menyadari pasti tahu sulit, tantangannya berat. Tetapi walaupun sulit dan berat, kita punya roh hikmat dan wahyu untuk mengantisipasi dan mengatasi. Berarti akan ada solusi di tengah situasi yang berat. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar.
Nah, roh hikmat dan wahyu ini kan penting. Masalah apa lagi? Penyakit sudah, ekonomi sudah, keluarga. Bagaimana keluarga mengalami keharmonisan? Keluarga itu sampai mati pun tetap kiri kanan, artinya tetap beda kan? Bagaimana perbedaan ini harus dijalani, harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, bukan menuntut, bukan merasa lebih karena yang sumber mencari berkatnya adalah aku, jadi kamu harus tunduk padaku. Itu bukan keluarga yang bisa memberi dampak contoh. Kalau kita mengacu Kejadian 1 ayat 28, keluar sedikit ya. Karena ini kan pentingnya roh hikmat dan wahyu menjalani kehidupan, masalah sakit, masalah bisnis, masalah keluarga. Dalam Kejadian 1 ayat 28 itu mengatakan, Tuhan memberkati mereka lalu beranak cucu penuhilah bumi. Beranak cucu penuhi bumi. Sekarang mau penuhi bumi dengan anak yakeh, beda kan zaman dulu. Maka firman itu harus kita sadari menjadi pengertian. Keluarga yang diberkati Tuhan karena hidup berjalan sesuai firman Tuhan, dia akan memberi inspirasi anak cucu rohani. Melihat keluarganya harmonis, orang kan tahu, kepingin tanya kan, kenapa kamu kok bisa harmonis? Saya tahu kamu itu dulu orangnya keras, tapi sekarang kok bisa harmonis? Berarti kamu berubah sabar. Apa rahasianya? Karena kami taat firman. Itu roh hikmat dan wahyu, bagaimana menjalani kehidupan. Urip nek menang-menangi dewe kan bukan orang Kristen kan. Aku jadi raja itu sebetulnya bukan orang Kristen. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Artinya dia mengikuti jejak-jejak kaki Kristus. Kebenaran firman itu diikuti. Nah itu yang nampak Kristusnya. Nah itu yang dalam wujud pengurapan sebetulnya. Pengurapan itu muncul mengubah hidupnya dan memancar keluar. Kita harus tahu roh hikmat dan wahyu karya Roh Kudus itu sungguh luar biasa sekali kalau kita menyadari dan membutuhkannya. Dan penolong. Yohanes 14 ayat 24, tetapi penolong Roh Kudus yang akan Bapa kirimkan dalam namaku, ia akan mengajarimu segala hal, memahami isi Injil dengan benar, membimbing hidup berkenan. Jadi banyak orang tidak ada urapan Roh Kudus sehingga dia tidak tahu bagaimana menerjemahkan firman atau mengeksegesi atau menggali kebenaran firman. Banyakan dipelintir, digoreng dengan muatan kepentinganku. Salah itu. Sehingga memahami Injilnya tidak benar. Dan Tuhan menyadari itu, walaupun pada masa itu, pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu belum ada, Alkitab ini belum ada, hanya tulisan, dan itu menimbulkan terjadi pertentangan. Ya, orang pintar menafsirkan sendiri, orang pintar menafsirkan ada bukunya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya diadakan konsili, persidangan untuk mengajar, memastikan dan memperdebatkan itu penyebabnya sehingga terjadi konsili-konsili sampai abad 16 baru ini diakui, termasuk wali gereja dari Katolik mengakui itu, titik komanya juga diakui. Jadi kita memahami kan kenapa hari ini muncul ajaran yang aneh-aneh itu. Ya karena itu manusia tidak ditolong Roh Kudus, tapi manusia menggunakan logikanya sendiri dalam menafsirkan Alkitab. Saya akan memberikan gambaran simpel aja daripada berbicara teologi ya begini-begini, paham ini tulisan, bingung, udah saya kasih tahu aja. Kalau kita membaca satu perikop dan kita menafsirkan, ditulis dulu, penafsiranmu ditulis. Jangan langsung diberitakan, jangan langsung dipamerkan. Aku menemukan ini pewahyuan, rema, jangan. Nanti suatu saat kita akan baca di Alkitab yang lain, penafsirannya pasti tidak beda, tidak sama. Nah, berarti kita salah. Tidak mungkin penafsiran kita ini di dalam bagian kitab ini bertentangan dengan bagian kitab yang lain, tidak mungkin.
Saya memberi contoh sederhana. Alkitab ini seperti permadani. Nah, ini saya ingat permadani, puji Tuhan, terima kasih yang sudah memberkati kita dengan permadani. Karpetnya kan anyar kan. Ini ada yang memberkati kita, puji Tuhan. Tuhan pasti balas, tapi waktunya saya tidak tahu. Tapi Tuhan tidak mau berhutang, kembali ke karpet ya. Jadi manusia ini dibawa ketemu dengan raja di atas segala raja. Lewat apa? Karpet. Karpet ini terdiri benang-benang yang dijalin. Dari abad nabi-nabi sampai para rasul. Jadi kitab ini Alkitab ini terjadi dari tulisan-tulisan yang menjalin menjadi semacam karpet untuk ketemu raja. Berarti kan tidak mungkin bertentangan kan, saling mengikat, saling melengkapi kan. Firman itu seperti itu, penafsirannya benar, pasti saling melengkapi, tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Itu benar. Nah, tapi dunia sekarang, aduh susah. Ya, tapi memang akhir zaman, jadi harus terjadi. Karena Alkitab mengatakan pada akhir zaman semua orang akan muncul Mesias. Menganggap dirinya juru selamat, menganggap dirinya paling benar. Tapi saya seperti itu. Jadi Roh Kudus akan menolong kita untuk menafsirkan firman dengan baik dan benar. Sehingga memahami Injil ini secara sehat, tidak ngawur. Dan mengingatkan semua yang aku katakan kepadamu, firman sebagai acuan pegangan hidup. Kalau itu sudah menjadi pewahyuan dan menolong kita menafsirkan dengan benar, pasti ini akan menjadi acuan, pegangan, tidak tergoyahkan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan aku tetap pegang dan percaya, sampai mati pun percaya. Karena Roh Kudus yang menolong. Kalau tidak mungkin, tadi loh sudah mau berangkat jam 6:15, ada teman dari luar kota tanya beberapa poin penting. Ya saya jawabkan, panjang lebar jawabannya, pertanyaannya singkat-singkat, tapi saya jawab panjang lebar, akhirnya terima kasih. Kenapa? Kan ini kan beda pertanyaan dengan apa yang saya siapkan, yang saya sampaikan pagi ini. Beda. Tapi pewahyuan menjelaskan, menjabarkan ayatnya di mana, ini apa, sejarahnya seperti itu. Saya jelaskan panjang lebar. Itu karena Roh Kudus. Bukan karena saya secara personal sebagai manusia. Jadi Roh Kudus yang menuntun saya memberikan jawaban. Roh Kudus yang menuntun saya untuk menyampaikan firman. Hari Kamis sore itu BKSAG nanti akan pakai kita hari Senin tempat ini, suruh saya yang khotbah. Siapkan Jumat pagi, saya minta Tuhan petunjuk, langsung bikin jadi. Jadi pewahyuan itu datangnya dari Roh Kudus dan tidak akan bertentangan, hanya judulnya nanti ayatnya muncul, pasti berkembang. Itu artinya kan sudah menyatu. Harusnya seperti itu. Kalau seperti itu kita menjalani hidup tenang, bahagia, senang, tidak banyak pikiran. Karena tahu hidup kita on the track, hidup di jalannya. Ya. Kemudian Yohanes 16, ini masuk lebih dalam lagi ya. Yohanes 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus dia, aku, Yesus akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi orang melakukan dosa tidak pernah mau lepaskan, itu tidak ada pembimbing yang memberitahu. Tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus memang memberi iman. Iman itu kan buah atau karya, hasil karya Roh Kudus. Tapi orang melakukan dosa dan tidak melepaskan, dia tidak punya kuasa melepaskan dosa. Berarti Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Kenapa Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya? Tidak diberi kesempatan.
Karena Roh Kudus itu kan Tuhan, itu bagian dari Allah, Allah Tritunggal, 3 tapi Esa. Nah ini yang bisa tahu ya kita yang dapat wahyu Roh Kudus. Kalau agama lain ya tidak percaya ya bingung. Ngapain bingungkan orang yang bingung karena yang tidak punya Roh Kudus. Tapi kita punya Roh Kudus, kita tahu. Pasti itu akan mengingatkan. Kamu salah, kamu harus jujur dan mengakui dengan rendah hati. Gentleman, satria. Jangan melintar-melintir gitu. Isa itu tidak satria namanya. Ya salah, aku minta maaf. Ya Tuhan, aku salah menilai orang, ampuni Tuhan. Hapuskanlah dosa dan salahku. Itu Roh Kudus yang menerangi. Kalau kita menghargai Dia, pasti Dia berkarya. Kalau kita hanya mengetahui, tidak menghargai Dia, kita tidak akan mentaati apa yang diilhamkan atau disampaikan, yang disampaikan kepada kita. Tidak. Ya, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa. Ingat anakku, jangan lakukan itu. Oh iya ya, betul ya. Nah. Kenapa? Karena tunduk seperti Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 19 itu. Anak tidak bisa melakukan apa-apa, anak hanya melakukan apa yang Bapak katakan. Itu kan hamba yang tidak bisa melakukan apapun kecuali perintah Tuhannya. Dan kita semua itu sebetulnya kan hamba Tuhan, tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan itu karena kita punya power, kuasa. Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi dosa, bukan membelenggu kita. Dosa tidak bisa membelenggu kita asal kita kuat. Nah, bagaimana kita kuat? Kalau kita tidak menghargai Roh Kudus yang menuntun, membimbing kita. Efesus 4 ayat 30 menjelaskan, jangan kamu menduka-citakan Roh Kudus. Kalau kita bicara perikop Efesus pasal 4 ayat 17-nya menjelaskan, itu kita harus berubah. Ya, ayat 29-nya 28, 29-nya menjelaskan. Jangan sampai kita itu marah sampai fajar tenggelam. Itu kan kalau masih marah saja, nyimpen bian disimpan seperti itu. Itu yang menduka-citakan Roh Kudus. Apalagi berdosa. Dan mengatakan, kita kan masih manusia daging. Jadi wajar dong kita melakukan hal-hal yang daging. Lah kapan manusia rohnya? Ya, kita sudah bahas itu ya. Kemudian kebenaran. Jadi kebenaran menjadi acuan, kebenaran menjadi barometer, kebenaran menjadi pegangan, kebenaran menjadi tolak ukur di dalam setiap kebijaksanaan kita. Itu karena Roh Kudus meneguhkan dalam diri kita. Ya. Jadi penting kan Roh Kudus itu. Nah, kita sudah memahami apakah kita dipimpin Roh Kudus atau tidak dari uraian-uraian yang saya sampaikan ini. Kemudian penghakiman. Penghakiman itu pasti akan terjadi dalam pengertian selama kita dalam dunia. Kalau dalam kekekalan yang jadi hakim kan Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini ada penghakiman. Penghakiman apa? Kalau kita berjalan sesuai firman, pasti kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita berjalan bertentangan dengan firman, kita akan mengalami akibatnya atau tabur tuai. Penghakimannya di dunia itu seperti itu, tabur tuai. Masa wong ngapusi ke ora ono akibatnya. Ya, dia akan mengalami penghakiman kalau menipu. Ya, kemarin saya bahas tentang kutukan. Ya, kutukan. Ya, jadi kutukan itu karena salah nenek moyang. Nenek moyang tukang ngemplang. Anaknya ora salah, putune ora salah, buyutnya ora salah. Tapi selalu dimakan sama orang lain, itu kutukan. Bagaimana bisa dibebaskan dari itu semua? Kita harus menjadi pelaku kebenaran, kan kutukan itu akan membebaskan, kebenaran itu akan memerdekakan. Itu maksudnya. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran kalau kita tidak menghargai Yesus sebagai Raja dalam hidup kita? Tidak mungkin kan? Jadi pentingnya menjadikan Yesus sebagai Raja, bukan pengetahuan, tapi diaplikasikan, dijabarkan dalam langkah-langkah hidup kita.
pasti kebenaran itu menjadi acuan, kebenaran itu menjadi pedoman, kebenaran itu menjadi pegangan kita untuk kita melangkahkan kaki dalam hidup ini. Maju lagi ya. Memimpin, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, mengajar, menuntun hidup, memberitahu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu memang itu tidak selalu orang diberitahu. Tapi sebetulnya secara tertulis Tuhan sudah memberitahu dalam Alkitab tentunya. Kalau kehidupan secara personal, kadang-kadang Tuhan memberitahu, kadang-kadang tidak. Nah, hal-hal yang akan datang kita harus mengacu yang utama kepada Alkitab dulu. Kalau personal pribadi kan kita percaya sajalah bahwa Tuhan itu akan menuntun kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu aja, simpel saja. Supaya jangan jelimet pikirannya kemana-mana, terlalu dalam, terlalu luas, tidak. Tetapi percayalah firman. Apa yang ditulis Alkitab itu pasti terjadi. Apa yang hal-hal yang akan datang? Lihat aja, transformasi ini sudah mulai terjadi kan? Dunia loh maksudnya, bukan perubahan manusia. Perubahan dunia ini sudah nyata, semua serba digital. Transaksi uang digital, politik pun digital, perdagangan pun digital. Semuanya serba digital. Kalau tidak digital, kita tidak akan bisa mendapatkan investasi dari luar negeri. Itulah sebabnya kenapa Presiden kita mengatakan harus dirubah dulu sistemnya, izinnya. Yang dulunya sekian puluh ribu, sehingga investasi itu sampai nunggu 5 tahun. Hari ini 1 jam selesai. Itu digital. Harus menuju ke sana. Tapi jangan terikat ke sana, karena ini adalah sistem yang akan dipakai antikris. Nanti akan muncul itu yang bisa menguasai. Sehingga tanpa itu maka akan tertutup semua atau terkunci semua. Yang bisa membuka siapa? Antikris. Sistemnya dipersiapkan dulu. Ini realita kan, realita dunia. Alkitab yang ngomong. Masa kita tidak mempersiapkan diri? Wah Pak gimana? Terus kita gimana Pak? Wah tidak usah bingung lah. Simpel-simpel aja. Kalau burung di udara dipelihara, kita anaknya pasti dipelihara. Jadi saya tidak menyampaikan yang jelimet-jelimet yang tidak akan. Wah, kalau sama teolog memang harus jelimet. Ini buktinya di sini, ayatnya ini buktinya ini. Nah, sama teolog kan seperti itu. Tapi kalau kita yang simpel-simpel, percayalah. Yang penting bangun hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar. Pasti Tuhan akan promosikan kita, karena Tuhan ngomong hidupmu akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Udah itu aja ya. Tetapi saya kan harus menyampaikan secara gamblang. Jadi hari esok Tuhan yang menentukan. Lalu gimana Pak? Pasti tahu hari esoknya kalau tidak memberitahukan hal-hal jauh lebih dulu. Misalnya contoh saya aja, Pak Paulus, tahun depan kamu akan menjadi presiden. Oh, piye carane? Oh, piye Tuhan? Tidak mungkin lah Pak Paulus jadi presiden. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi gimana? Tuhan ngomong, kesusahan sehari cukup kamu pikirkan sehari. Hari esok ada susahnya sendiri. Artinya setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan, berseru pada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan setiap hari. Tidak bisa mengatakan, Tuhan tolong ya dalam 1 bulan ini jangan ada gangguan, saya diberkati, tidak pernah turun naik terus. Ya tidak bisa seperti itu. Artinya kita akan menganggap Tuhan itu seperti mesin. Dengan hubungan kita dengan Tuhan itu kan dalam hubungan anak dan bapak. Cobalah anak tidak pernah nyapa bapaknya. Ya saya ini kalau cucunya tidak kelihatan itu sudah kangen. Itu kan seperti itu. Tanya Bu Chandra, ya nek cucu ndak nyapa kan mesti aduh kangen kudu mak isine piye nih kowe kok ora tau ketok ora tau nganu mak kangen lho.
Itu kan Tuhan yang seperti itu. Masa kita tidak mau berseru pada Tuhan tiap hari? Maka Tuhan akan menuntun kepada rencananya, dan rencananya itu baik. Saya kasih satu ayat aja. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Nah, maka dari itu kita harus mencari Tuhan, supaya kita dituntun kepada masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebetulnya simpelnya, sederhananya sebagai orang percaya. Tiap hari harus mencari wajah Tuhan, minta tuntunan, bimbingannya, hikmatnya, supaya sepanjang hari kita menjalani kehidupan dengan tuntunan hikmatnya, dan Tuhan pasti akan menolong. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, karena kita mau dituntun. Ya. Kuasa, ini yang terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kuasa untuk melakukan firman, kuasa untuk menikmati janji Tuhan, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita ini mengemban amanat agung. Kepikir enggak? Saya itu mikir terus. Karena waktu Tuhan datang ini, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Karya apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Melakukan misi susah kalau face to face. Apalagi di kota saya, apalagi di kampung saya, apalagi di RT saya. Pak Pendeta. Aduh, gimana Tuhan? Maka kehidupan kita yang berubah. Seperti tadi saya singgung keluarga. Keluarga yang bisa harmonis karena menghargai dan saling menolong, bukan menuntut. Itu akan menarik banyak orang. Nah, disitulah terbuka pembicaraan. Ingat, ya, teori penginjilan Evangelism Explosion itu adalah membangun persahabatan terlebih dahulu. Dari mana hobinya, kesenangannya, setelah bangun hubungan maka mulai keterbukaan, mulai menceritakan masalah. Kita tidak perlu ngomong ayat, tapi solusi dengan dasar firman. Itu pasti akan membuat orang tahu, Kristen itu luar biasa ya. Itu sebetulnya misi yang harus kita lakukan. Tetapi punya hati enggak. Masalahnya kalau kita tidak punya hati kan tidak mempersiapkan diri, tidak melengkapi diri dengan kebenaran firman. Sedangkan amanat agung itu menjadi tugas kita. Kuasa itu dalam bahasa Yunaninya itu dunamo. Dinamo itu asal kata dari dunamos. Dunamos itu dinamo itu bicara tentang dinamo kan bagaimana? Kalau zaman dulu, sekarang itu kan semua serba elektrik. Ya, semua serba digital, semua itu serba AI. Sekarang kuantum, waduh kuantum itu saya sampai, memahaminya sulit sekali. Kuantum itu sudah melebihi dari AI. Nah, sekarang gimana dalam menjalani kehidupan ini? Nah, sekarang saya kembali kepada kebenaran. Dunamos atau kuasa itu seperti dinamo. Zaman dulu mobil itu gimana nyala, maka mobilnya mesinnya harus dipanaskan supaya listriknya masuk ke dinamo. Sama seperti sepeda, zaman dulu ada dinamonya, sekarang baterai kan. Maka sepeda itu harus dikayuh, kemudian dinamonya itu akan geser ke bannya berjalan, maka dinamonya sepeda itu akan membuat lampu sepeda motor menjadi nyala. Jadi kita harus melangkah, punya passion, punya hasrat untuk jadi saksi. Kalau kita punya hasrat seperti itu, pasti mempersiapkan diri. Roh Kudus akan menyertai dengan hikmat dan kuasa. Mendoakan orang sakit jadi sembuh. Jadi passionnya harus ada dulu. Ada niatan, seperti sepeda harus dikayuh dulu dong. Mobil harus di-charger dulu, mesinnya harus dihidupkan dulu. Maka panas mesin mobil akan mengisi
dinamo. Ya, sehingga kadang-kadang tidak bisa karena akinya ya, jadi swak harus diperbaiki supaya bisa nyala mudah, lampu juga terang. Itu zaman dulu, sekarang kan enggak, semua sebab digital, dan itu mengerikan. Kalau ada serangan, ya ini sudah ada filmnya, saya sampai ngeri ya. Saya mau ke pasar Projo, tolong diantar, ya udah gini aja, mobilnya cegrek, mau pasar Projo. Kecepatan jangan tinggi, karena rame. Itu kan ada kameranya di kiri kanan depan belakang. Ya, mobil itu misalnya jarak sekian, kita kan nggak tahu, mobil itu kan ada moncongnya, jarak sekian, maka kalau itu sistemnya elektrik, jarak sekian langsung ngerem dewi, dek gitu langsung, kaget kita, karena hampir saja kita nabrak. Itu sekarang mobil, ngeri ya. Kalau itu dikuasai, ya maka bisa rusak, tidak bisa direm dan nabrak pohon. Karena tidak bisa direm dan setirnya tidak bisa diarahkan. Itulah dunia yang akan datang seperti itu. Tolong, mobil sudah ada itu, ditawarkan kalau di mal-mal itu, ini Pak serba elektro. Pak, ini modelnya hanya diperintah Bapak saja. Ngeri ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke firman. Jadi kita ini akan memiliki kuasa menjadi saksi Kristus dengan cara tadi yang saya ajarkan. Ya, semua orang tahu kalau kita ini anak Tuhan. Nah, mungkin dong kita yang aktif lebih dulu, bangun hubungan. Setelah bangun hubungan, pasti mereka terbuka masalahnya, beban hidupnya. Ceritakan, jawab dengan dasar firman, tidak perlu disebutkan ayatnya. Matius ini berbicara, tidak usah. Udah sampaikan aja. Kalau mereka mendapat jalan keluar, mereka pasti lebih terbuka sampai kebenaran hidup. Nah, jadi yang penting kan kita punya kerinduan, kehendak, keinginan untuk menuntaskan amanat agung. Karena itu tugas kita. Dan Roh Kudus yang memimpin kita punya kehendak seperti itu. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Ini kan gaweane Pak Pendeta, aku kan kudu pendeta, ora salah. Lihat aja, firman Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Ya, Yoel pasal 2, nanti akan terjadi. Akhir zaman ini, dan itu sudah disinggung sebetulnya dalam Kisah Para Rasul 17, sudah disinggung. Akan terjadi hujan awal dan hujan akhir. Saya bisa bayangkan seperti apa hujan awal. Ananias Safira, kamu berbohong ya? Enggak, memang segitu, mati itu langsung. Bayangkan itu Roh Kudus kayak apa kerjanya seperti itu. Nah, kalau itu double porsi, hujan awal, hujan akhir, apa yang terjadi seperti itu? Ya, kita akan merasa ya, tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang terjadi di Kepulauan Hebrides, ya, Wales Selatan, ada semacam sebuah pulau. Terjadi transformasi itu karena lawatan Roh Kudus. Orang nangis di pinggir jalan, semua kegiatan menjadi lumpuh. Rapat-rapat dibatalkan, semua tontonan kosong, bar-bar kosong, karena semua orang nangis di pinggir jalan. Kenapa nangis? Karena di depan melihat api menyala, itu neraka. Orang sadar kan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Itu lawatan seperti itu. Akan terjadi lawatan. Dan kalau itu sudah terjadi, sebentar lagi pasti akan terjadi yang disebut rapture, pengangkatan. Selesai dunia ini. Kita ada di mana? Ada di dalamnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari, saya tidak tahu apakah tahun depan itu, saya tidak tahu. Tetapi semasa kita masih ada,
Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya urapan Roh Kudus betul-betul memimpin, menuntun, beri hikmat, pewahyuan, keberanian, menjauhkan diri kita keinginan dosa yang membelenggu kita. Kita akan mengalami kemerdekaan hanya karena kuasa Roh Kudus. Kesimpulannya, Pentakosta adalah sebuah perayaan memberi kepastian keselamatan, hidup dengan hikmat untuk masa depan, dan jaminan hidup kekal. Jadi hidup kekal itu bukan moga-moga, pasti hanya dalam Tuhan. Yang mengatakan hidup kekal itu pasti. Allah, semua kepercayaan lain itu di dunia ini moga-moga, hanya dalam Kristus ada kepastian. Hidup di pimpin Roh Kudus memberi kesadaran akan tugas untuk menuntaskan amanat agungnya. Ini tugas kami. Nah, jadi ini tugas kita. Tuhan sedang menunggu ini. Hai anakku, engkau sudah aku selamatkan, engkau sudah aku berkati selama ini, engkau lindungi, aku berkati engkau. Apa peranmu? Saksi. Saksi disertai dengan urapan, pasti firman tidak kembali dengan sia-sia. Kalau kita mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, setannya pergi. Itu urapan. Oleh sebab itu mari dalam kita merayakan atau merefleksikan diri, mengenang akan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, kita berdoa dan minta dengan motivasi yang benar. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dengan menaikkan pujian, Yesusku, penyelamatku. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Karena Yesuslah membuat kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. oh Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, dialah semua
Roh Kudus berbicara. Pagi ini Tuhan akan melawat, menjamah yang sakit, yang putus asa, bangkit dan punya pengharapan kembali. Yang tidak melihat jalan keluar, Tuhan memberi hikmat pewahyuan untuk menerima jalan keluar. Pagi ini Tuhan akan melawat setiap kita yang mengagumi akan karya Kristus, yang menyadari selama kita hidup Tuhan masih memberi kesempatan. Pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan setiap kita untuk kita berfungsi sebagai anak-anak-Nya. Dan Tuhan akan menyertai dengan urapan yang selalu dibarui setiap hari. Mari kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita manfaatkan. Hidup ini tidak bisa main-main. Hidup ini harus serius. Dan Tuhan akan membawa kita kepada rencana yang luar biasa. Yesusku, penyelamatku, sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kami sadar Tuhan, kasih-Mu setiap hari nyata. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan. Pagi hari ini kami berseru padamu Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan nama-Mu selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Jemaat menaikkan pujian keluar dari dasar hati yang terdalam. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Inilah doa kami, inilah iman kami kepadamu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, Engkau tidak pernah berubah.
kasih-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang sempurna bekerja di tengah-tengah kami. Ada padamu Dan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada padamu. serukan namanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang sama, Bapa yang kekal, kasih-Mu, kuasa-Mu tetap selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yaralalamata, sekiaralamata. Yesus, Yesus, kami serukan nama-Mu, nama di atas segala nama. Yesus, kami mengasihi, kami menghormati-Mu. Yesus, 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 kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan, Persembuhan terjadi, kami butuh kuasa-Mu. mujizat terjadi, Nyatakan saat lawatan terjadi, haleluya, kebangkitan haleluya, terjadi. Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Oralala mata sekaralala mata, uralala mata karalala sekaralala, yaralala, oralala sekaralala. Yesus, Kebangkitan terjadi, Yesus, mujizat terjadi, kami memuja-Mu, persembuhan kami terjadi, menghormati-Mu, kami kebebasan mengasihi-Mu. terjadi. Amin. Terima kasih, Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang sudah bekerja. Karena kami mengundang Kau untuk bertahta, memimpin, menuntun. Kau menyatakan urapan-Mu. Kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Nyatakan diri-Mu dalam bait suci-Mu ini. Sehingga segala kuman, virus, bakteri, sakit, penyakit, kelemahan tubuh diubahkan. Mujizat terjadi pagi hari ini. Kau celikan mata roh kami. Kami memiliki hikmat dan wahyu. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan karena tuntunan roh hikmat dan wahyu yang ada dalam diri kami. Dan kami tidak mau main-main dalam jalan hidup ini.
Karena kami sadar waktu kedatangan-Mu sudah di depan mata. Kami mau persiapkan diri sebagai mempelai wanita-Mu untuk menyambut Engkau dengan sorak-sorai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terima lawatan-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus, mari maju ke depan. Kita akan melayani jemaat dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita menikmati perjamuan kudus hampir tiap bulan. Ya, tetapi kita harus mengetahui bukan karena kebiasaannya, tetapi maknanya. Kita menyatu, Tuhan di dalam kita dalam Tuhan. Maka disitulah kita baru akan merasakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita dan dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika membagikan perjamuan kudus kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti adalah lambang tubuh Kristus yang terpecahkan, supaya kita ambil bagian di dalamnya. Mari kita makan roti atau hosti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena selama kami ada, kami sadar. Selama kami hidup, kami sadar Tuhan masih memberi kesempatan bagaimana kami hidup seperti yang Tuhan mau. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan kami berjalan dalam kehendak rencana Allah yang kami tahu luar biasa sekali. Oleh sebab itu kalau selama ini kami tidak melakukan hal-hal seperti yang Tuhan mau, ampuni kami. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan pagi hari ini, menguduskan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tuhan ampuni, Tuhan buang jauh dosa salah kami sejauh timur sampai barat. Tuhan, kalau Engkau mengingat dosa-dosa kami, siapakah kami manusia, maka tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang dan pengampun. Lebih dari itu kami percaya kuasa darah Yesus yang menyembuhkan akan memulihkan kesehatan tubuh kami. Organ-organ tubuh kami dijamah, dipulihkan. Sehingga kami sehat bukan karena oleh kuat dan gagah, tapi karena anugerah kuasa darah Yesus yang dinyatakan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya, lawatan-Mu, kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Kami menjadi suratan yang terbuka, tidak ada yang tersembunyi, sehingga hidup kami bisa menjadi teladan kesaksian. Dan tentunya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati katakan bersama saya, amin. Tidak ada pengumuman lain, mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa, yang membuat kami boleh mengalami kasih dan kuasa Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah, ada malaikat yang menjaga melindungi kami. Baik yang di dalam kota maupun keluar kota, sehingga kami semua akan tiba di tempat tujuan dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.